Di dalam Stadion Kuil Assassin. Di Stadion Besar Holy Union, Stadion Kuil Assassin benar-benar yang paling aneh. Dibandingkan dengan 5 stadion lainnya, stadion itu agak gelap dan bahkan bisa digambarkan sebagai menyeramkan. Hari ini, kompetisi di Stadion Kuil Assassin dimulai sedikit lebih lambat daripada yang lain. Sebuah suara terdengar dari atas platform. Setelah 2 hari pertama, tersisa 12 orang. Hari ini, untuk menentukan 10 besar, kalian akan memasuki stadion bersama untuk bertarung. Kalian dapat menggunakan cara apapun. Dan jika di antara kalian tidak sanggup untuk melanjutkan pertarungan, maka akan disingkirkan. Semua pesaing silakan masuk. Setelah hitungan mundur 5 detik, pertandingan akan dimulai. Sebuah aliran suara terdengar dan peserta di area semua melesat seperti anak panah. Pembunuh dari kuil assassin jauh lebih misterius daripada kuil lainnya. Tindakan mereka cepat dan juga gesit. Dari kejauhan, terdengar suara ketukan tongkat bambu yang diketuk di lantai. Suara itu menarik perhatian banyak orang. Rambut panjang, berwarna ungu yang tersampir mulus di punggungnya. Pupil matanya yang kosong memberi orang semacam perasaan menyendiri. Tongkat bambu yang ada di tangannya ditepuk pelan di lantai. Dia bergerak perlahan, langkah demi langkah menuju tengah arena. Siapa orang ini? Pertanyaan ini muncul secara bersamaan di benak hampir semua pembunuh yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Apakah dia seorang pesaing? Tapi, bagaimana bisa seorang assassin yang tidak dapat melihat? Mungkinkah dia pesaing langkah kelima? Chai-Er diam-diam berjalan maju menuju arena. Dia tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya. Suara suram yang terdengar dari atas platform benar-benar mengabaikan tindakan Chai-Er dan terus menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Pertandingan dimulai. Saat ini Chai-Er telah sampai di tengah arena tepat saat hitungan mundur berakhir. Tempat di mana dia berdiri benar-benar terlihat oleh para pembunuh yang tersembunyi. Seluruh arena untuk sementara hening, dan tidak ada assassin yang bergegas untuk bertindak lebih dulu dalam keadaan ini. Tidak ada yang akan terburu-buru. Namun, hanya karena orang lain tidak bergerak, bukan berarti Chai-Er tidak bergerak. Dia diam-diam berdiri di sana, hanya selama 3 detik, lalu dia berjalan ke satu arah. Secara kebetulan, arah itu mengarah langsung ke sebuah prasasti, dan ada seorang assassin yang bersembunyi tepat di belakangnya. Setelah lama berjalan, tongkat bambu di tangannya menabrak prasasti itu. Chai-Er pun tiba-tiba berhenti. Pada saat inilah, assassin tersembunyi itu bergerak, melompat keluar dari prasasti, memanfaatkan kelincahan dan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Melirik ke arah Chai-Er, dia mengarahkan belati hitamnya ke bahu Chai-Er. Jika bukan karena aturan yang melarang untuk membunuh selama kompetisi, dia pasti akan memidik leher Chai-Er. Assassin lainnya yang tersembunyi dalam bayang-bayang tidak bergerak sedikit pun. Mereka dengan tenang mengamati sekeliling mereka. Semua orang ingin melihat orang lain memulai serangan untuk menangani Chai-Er. Di sisi lain, Chai-Er yang terkena tusukan pembunuh itu berdiri di tempatnya, benar-benar tidak bergerak. Tetapi, belati hitam pekat itu tidak berhasil menumpahkan darah, dan Chai-Er muncul di belakang assassin itu dengan tangan yang memegang tongkat bambu. Assassin yang melakukan serangan sebelumnya dikejutkan oleh teknik Chai-Er. Ternyata, itu hanyalah bayangan yang diserangnya. Dengan perasaan mati rasa di belakang lehernya, dia pun kehilangan kesadaran. Pesaing nomor 18 telah disingkirkan. Suara dingin terdengar dari atas platform. Semua assassin yang melihatnya benar-benar tercengang, sambil memegang belati dengan keringat dingin. Itu dia, langkah kelima. Dia benar-benar berada di langkah kelima. Selain itu, assassin yang kuat di langkah kelima. Di sisi lain, suara tongkat bambu terdengar sekali lagi. Chai-Er mengubah arah dan perlahan maju.
Melihat tongkat bambu di tangannya, assassin yang berada di jalur Chai-Er segera melarikan diri dengan kecepatan terbang. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin menjadi target Chai-Er berikutnya. Hanya saja, stadionnya tidak terlalu besar, dan hanya ada begitu banyak prasasti, sehingga begitu mereka pindah, mereka secara alami akan bertemu satu sama lain. Suara belati terdengar di mana-mana. Keheningan yang sebelumnya benar-benar hilang digantikan oleh keributan. Mendengar suara belati bertabrakan, Chai-Er menghentikan langkahnya. Dia diam-diam berdiri di sana. Tak ada satupun assassin yang berani mendekatinya. Jika aku menyelesaikan ini lebih cepat, maka aku akan bisa bertemu dengannya lebih awal. Aku ingin tahu apakah pertandingan hari ini berjalan dengan baik untuknya. Chai-Er bergumam pada dirinya sendiri. Kembali di Stadion Kuil Ksatria. Pesaing nomor 97 melawan pesaing nomor 4. Silakan masuk ke dalam arena. Suara keras terdengar di atas platform. Itu adalah pertandingan ketujuh dari Kuil Ksatria. Nomor Long Hao Chen akhirnya dipanggil. Tetapi pada saat ini, Lee Sin dan Ye Hua, keduanya mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek. Pesaing nomor 4 adalah kesatria kedua dari langkah kelima yang dipanggil hari ini. Long Hao Chen mengungkapkan senyum pahit. Seperti yang dikatakan Ye Hua, dia berdiri di sisinya. Guru, seperti yang kau katakan kepadaku, tidak peduli orang seperti apa yang akan aku hadapi, kepercayaan diriku tidak akan kalah. Mendengar ini, Ye Hua mencoba untuk menenangkan Long Hao Chen. Pergilah, kamu adalah muridku satu-satunya, dan muridku yang paling aku banggakan. Long Hao Chen berjalan menuju stadion. Semua kesatria di ruang tunggu dengan penuh perhatian melihat pertandingan yang akan dimulai. Pada saat kedua pesaing sampai di tengah arena, pertandingan pun dimulai. Long Hao Chen mengeluarkan skill seperti sebelumnya, yaitu Storing Power. Melihat ini, pesaing nomor 4 menjadi sangat dingin. Berbeda dengan kesatria lain, dia tidak segera memanggil tunggangannya. Dia segera mengayunkan pedangnya maju ke arah Long Hao Chen. Dengan suara tabrakan, Radiant Shield secara akurat memblokir jalur pedang itu. Long Hao Chen didorong mundur selangkah, lalu mengarahkan pedang cahaya miliknya memotong ke arah lawannya. Pesaing nomor 4 mendorong perisai berat ke depan. Dia dengan kasar membidik pedang berat Long Hao Chen. Dan suara tabrakan terdengar kembali, dan Long Hao Chen pun langsung dikirim terbang mundur. Pesaing nomor 4 ini benar-benar sombong. Dia segera meluncurkan serangan lain. Saat cahaya muncul di pedangnya, langsung mengarah ke depan. Long Hao Chen berusaha untuk menahannya. Namun, kekuatan serangannya begitu kuat. Dia meludahkan darah dan terlempar ke belakang. Radiant Shield di tangannya juga dikirim terbang. Melihat ini, pesaing nomor 4 tidak terburu-buru untuk melakukan serangan lagi. Melirik ke arah ruang tunggu dengan mata yang sangat dingin. Di sisi lain, Long Hao Chen berdiri dengan nafas yang terengah-engah. Luka yang dia terima kali ini cukup serius. Menatap pesaing nomor 4 jauh di depannya. Pesaing nomor 4 maju, selangkah demi selangkah menuju Long Hao Chen. Cahaya suci yang kaya bersinar sekali lagi saat pedang itu mengarah langsung ke bahu Long Hao Chen. Tangan Long Hao Chen menggenggam pedang suci, menguatkan seluruh tubuhnya, dan dia menatap pada pesaing nomor 4 ini. Di ruang tunggu, Lee Sin sangat gugup, meraih lengan Ye Hua. Guru, hentikan dia. Bajingan ini akan membunuh Hao Chen. Hao Chen sudah sangat terluka. Di sampingnya Ye Hua menjawabnya, percayalah, dia pasti bisa menang. Pada saat ini, pesaing nomor 4 itu sudah hanya berjarak 3 meter dari Long Hao Chen. Memegang pedang itu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Mari, kita akhiri pertarungan ini. Pesaing nomor 4 kesal dengan kegigihan Long Hao Chen. Menurunkan pedang besarnya, dia langsung menuju ke depan, bertujuan untuk menghancurkannya. Tetapi, pada saat ini, Long Hao Chen menunjukkan ekspresi yang sangat tajam. Cahaya terang tiba-tiba mengelilingi tubuhnya yang bergegas keluar dari tanah. Itu adalah skill kesatria retribusi. Pedang yang turun tiba-tiba dihentikan olehnya. Dan segera setelah itu, mantel cahaya meledak dari tubuh Long Hao Chen.
Dia lalu mengeluarkan pedang cahaya yang tertusuk ke tanah dengan cahaya emas yang pekat dan secara bersamaan menyapu secara horizontal. Dengan pedang di tangan kirinya membentuk busur merah yang menyala. Dengan suara ledakan, cahaya dan api saling bersilangan, membentuk dengan keras mengenai perisai pesaing nomor 4. Dia dipaksa untuk mundur 2 langkah oleh serangan Long Hao Chen. Namun, ini baru permulaan. Pedang Long Hao Chen tidak berhenti, segera memberikan pukulan lain. Melakukan keterampilan paling kuat dari Ksatria Retribusi di langkah keempat. Pesaing nomor 4 berada dalam kondisi kaget dan marah. 2 pedang Long Hao Chen bersinar dengan cahaya yang mengintimidasi. Kali ini, pesaing nomor 4 melawan. Setelah bertabrakan, perisainya didorong ke belakang dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Melihat ada kesempatan untuk menyerang, Long Hao Chen melafalkan beberapa mantra dan pedang cahaya ini mengungkapkan perubahan. Pesaing nomor 4 benar-benar putus asa. Serangan balik Long Hao Chen adalah sesuatu yang melampaui harapannya. Selanjutnya, serangkaian serangan meledak. Long Hao Chen tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk melakukan serangan balik. Menggunakan pedangnya, dia mencoba menahan serangan ini sebanyak yang dia bisa. Namun, dia tidak bisa menahan semua serangan Hao Chen, yang berakhir dengan bekas luka gosong di lengan kirinya. Pada saat ini, Long Hao Chen menukik dengan pedang yang ada di tangannya. Sebuah bentuk pedang muncul, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu pedang cahaya atau pedang api. Pedang terang, putih bersih dan jernih, menciptakan riak di udara dan langsung mendekat. Itu adalah pedang suci, keterampilan Ksatria Retribusi terakhir dari langkah kelima. Skill ini memiliki efek tambahan dengan atribut gelap, menggandakan kerusakan. Pesaing nomor 4 benar-benar tercengang, dengan tergesa-gesa mengangkat perisainya. Dengan suara tabrakan yang begitu keras, pedang cahaya dengan kejam mengenai perisai pesaing nomor 4, diikuti dengan tusukan dari pedang cahaya. Di bawah tatapan para penonton yang terkejut, perisai pesaing nomor 4 terbelah, akhirnya dipatahkan oleh pukulan pedang cahaya. Namun, kekuatan tumbukan yang besar tidak terbatas pada itu saat dia jatuh ke tanah. Aku kalah, aku benar-benar kalah. Pesaing nomor 4 dengan bingung duduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Aku tidak bisa menerima ini, dan aku tidak akan menerima ini. Pesaing nomor 4 tiba-tiba melompat dari tanah. Matanya merah saat dia melihat ke arah Long Hao Chen. Aku bahkan belum memanggil tungganganku. Aku juga belum memakai baju besiku. Selain itu, aku memiliki 1 set armor besi tingkat spiritual. Lalu, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Wasit, aku tidak bisa menerima ini. Aku ingin melakukan pertandingan ulang. Wasit dengan dingin menatapnya dan berdiri di antara dia dan Long Hao Chen, berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu sudah kalah." Mendengar ini, pesaing nomor 4 dengan putus asa berkata, "Aku belum kalah. Bagaimana bisa aku kalah dari anak nakal dari langkah keempat?" Lalu, sebuah suara terdengar dari atas platform dengan penuh amarah. Aku bertanya, apa 10 standar kesatria? Mendengar ini, pesaing nomor 4 tampak kosong. Aturan ini adalah sesuatu yang harus dipelajari setiap kesatria sejak usia muda. Dan dia hampir tanpa sadar menjawab, sederhana, jujur, kasih sayang, berani, adil, rela berkorban, hormat, tekun, dan rendah hati. Suara tua itu lalu berkata dengan suara rendah, "Lalu, di manakah kerendahan hati dan kejujuranmu? Kamu bahkan tidak bisa mematuhi 2 standar paling dasar dari seorang kesatria. Sifatmu bahkan tidak cocok untuk seorang kesatria. Keluarkan dia, dan juga keluarkan dia dari kuil kesatria." Mendengar ini, pesaing nomor 4 berguncang dengan keras dan wajahnya menjadi pucat pasi dalam sekejap. Apa artinya ini? Apa artinya pengusiran dari kuil kesatria? Itu berarti seorang tidak lagi menjadi anggota kuil kesatria. Di saat yang sama, kesatria nomor 4 juga tahu siapa pemilik suara tua ini. Bahkan, 3 tetua peringkat tinggi di kuil kesatria harus mengungkapkan kesopanan pada saat menghadapi orang ini. Kesatria nomor 4 berlutut ke tanah. Menghadap ke arah platform, dia berkata dengan suara gemetar, "Senior Saint Knight, saya telah melakukan kesalahan. Saya tahu kesalahan yang telah saya lakukan.
Tolong, beri saya kesempatan lagi. Saya tidak berani membuat kesalahan yang sama. Suara kepala kesatria suci perlahan terdengar. Melihat kau bisa menjadi kesatria bumi sebelum berusia 25 tahun. Itu jelas bakat bawaanmu yang sangat bagus. Namun, kamu juga harus tahu bahwa yang ditekankan kuil kesatria bukanlah level tetapi karakter. Sebagai anggota kepala kuil dari 6 kuil besar, jika ada kesatria inti dari pasukan pemburu iblis tidak dapat mematuhi 10 standar kesatria, dia hanya dapat mempermalukan kehormatan kuil kesatria. Katakan padaku, apa itu kehormatan? Semua kesatria di dalam stadion berdiri dalam satu tubuh dan berteriak serempak. Kehormatan adalah hidup. Kepala kesatria suci dengan tenang berkata, pesaing nomor 4, kamu sekarang telah mendengar. Kehormatan adalah hidup. Apakah kamu masih memiliki kehormatan seorang kesatria? Kesatria nomor 4 gemetar hebat, tetapi bahkan saat dia berlutut di sana, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata sedikit pun. Kepala kesatria suci. Tepat pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Garis pandang semua orang tidak bisa membantu, tetapi berbalik. Orang yang berbicara justru Long Hao Chen. Dia mengepalkan tangan dan meletakkannya di dada kiri. Dengan hormat memberi hormat kesatria ke arah peron. Bicaralah, apa yang ingin kamu bicarakan? Suara kepala kesatria suci jelas lebih lembut dan sama sekali tidak menyembunyikan kesukaannya terhadap Long Hao Chen. Long Hao Chen lalu melirik kesatria nomor 4 yang masih berlutut di tanah di sampingnya. Lalu dengan hormat berkata, kepala kesatria suci, ketika aku masih sangat muda, ibuku memberitahuku bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pikiran kesatria nomor 4 hanya sedikit tidak stabil sekarang karena kekalahan ini. Kesombongannya memang sebuah kesalahan, namun bahwa hidupnya harus benar-benar berubah. Hanya karena hal ini menurutku agak tidak adil. Perkembangan karakter dan kedewasaan saling terkait, dan dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Jadi, aku memohon untuk memberinya kesempatan lagi. Setelah belajar dari masalah ini, aku yakin dia akan mengoreksi dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, kesatria nomor 4 mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Di dalam stadion, semua orang terdiam. Hanya setelah beberapa saat, kepala kesatria suci menghela nafas dan berkata, baiklah, karena kamu memintanya, aku akan memberinya kesempatan. Dengarkan baik-baik, kesatria nomor 4. Jika kamu ingin terus tinggal di kuil kesatria, maka mulai saat ini, kamu adalah kesatria pengawal nomor 97. Jika kamu dapat menjalankan tugas ini, maka aku akan mengizinkanmu untuk kembali ke kuil kesatria. Di tengah arena, pesaing nomor 4 pertama-tama menatap kosong, lalu bersuka cita atas kabar baik ini. Terima kasih kepala kesatria suci karena telah memberiku kesempatan lagi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berbalik ke arah Long Hao Chen. Tuan, aku Han Yu. Aku akan mematuhi perintahmu. Aku masih belum tahu namamu. Long Hao Chen tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia berdiri diam di sana dan menatapnya. Namanya Long Hao Chen. Suara dingin terdengar dari arena istirahat. Long Hao Chen berbalik untuk melihat, dan suara itu adalah milik guru Yehua. Han Yu dengan hormat berkata, Dewa Cahaya di atas, aku, Han Yu, untuk selanjutnya akan melayani Long Hao Chen sebagai guruku selama 5 tahun. Kehormatan tuanku adalah kehormatanku. Jika aku melanggar sumpah ini, maka aku rela jika para dewa menghukumku. Long Hao Chen benar-benar kebingungan. Dia buru-buru berkata, cepat bangun. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan untuk menarik Han Yu.